Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-302 malam ini. Di tengah kesibukan, suara dunia dan banyaknya hal yang menguras hati serta pikiran kita, seringkali kita kehilangan keheningan untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Padahal kekuatan bukan selalu ditemukan di dalam keramaian, tetapi di dalam kedekatan dengannya. Di dalam Mazmur 73:28 berkata, "Tetapi aku dekat pada Allah, itu baik bagiku." Melalui persekutuan malam ini, mari belajar kembali apa artinya berdiam dekat Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya, dan menemukan ketenangan di dalam Dia. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini sekali lagi kami datang, merapat, mendekat kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami secara personal, biarlah kami boleh mengenali Tuhan melalui pergumulan kami, melalui kehidupan kami. Biarlah Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya ingin mengajak kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ke-30 sampai 35. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon akan menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Kemudian Yefta melintas ke daerah Bani Amon untuk memerangi mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat dari Arur sampai ke dekat Minit, sebanyak 20 kota dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di hadapan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke rumahnya di Mispa,
Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Melihat anaknya itu, Yefta mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat menariknya kembali." Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya berpikir betapa pentingnya kita itu mengenal dan mempercayai seorang dengan tepat. Pengenalan dan kepercayaan yang tepat akan seseorang itu akan mempengaruhi jalan dan tindakan yang kita pilih. Namun sebaliknya, pengenalan dan kepercayaan yang salah akan seseorang juga dapat membawa kita kepada tindakan dan konsekuensi yang fatal. Nah, itulah Bapak Ibu yang terjadi juga di dalam kehidupan Yefta. Nah, Bapak Ibu, kisah Yefta sebagai salah satu pemimpin bangsa Israel dimulai pada Hakim-Hakim pasal yang ke-11 dari awal. Kalau kita melihat latar belakang Yefta, kisah Yefta ini sebenarnya cukup dramatis. Yefta punya latar belakang yang buruk, dia anak seorang pelacur, dia ditolak oleh kaum keluarganya, dan ia hidup selama sekian lama sebagai seorang bandit. Namun di tengah tekanan orang Amon, bangsa Israel mencari pertolongan dan mereka mencarinya daripada Yefta. Dan ia pun kemudian memimpin Israel berperang dan secara dramatis ia menang melawan orang Amon. Namun, di tengah kepemimpinannya yang dramatis itu terjadi sebuah peristiwa yang aneh sekali. Jadi di ayat 30-31 itu dikatakan demikian. "Bernasarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat, akan menjadi milik Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Jadi Bapak Ibu, Yefta membuat sebuah sumpah yang aneh, yaitu untuk mempersembahkan seseorang sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Nah, tentu ada yang berpendapat bahwa mungkin Yefta pikir binatanglah yang akan keluar dari pintu rumahnya, atau bahwa korban di sini tidaklah benar-benar secara literal artinya dibakar. Tetapi kalau kita melihat istilah-istilah yang digunakan, juga reaksi Yefta ketika anak perempuan satu-satunya lah yang keluar, saya kira benar bahwa yang dimaksud adalah, yang ada di dalam pikiran Yefta adalah untuk mempersembahkan seseorang sebagai kurban bakaran. Nah, pertanyaannya kok bisa? Kenapa Yefta bisa membuat sumpah yang demikian fatal? Saya rasa alasannya sederhana. Karena ia salah mengenal Tuhan. Saya rasa ada dua hal di mana Yefta salah di dalam pengenalannya akan Tuhan. Yang pertama, Yefta kira Tuhan itu sama seperti ilah-ilah lainnya. Bapak Ibu, praktek mengorbankan manusia sebagai korban bakaran adalah suatu ritual yang umum dilakukan oleh orang Kanaan pada masa itu sebagai usaha mereka untuk menyenangkan dewa-dewi mereka. Jadi ketika Yefta berkata bahwa ia mau mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran bagi Tuhan Israel, itu berarti bahwa Yefta pikir Tuhan itu tidak ada bedanya dengan ilah lainnya. Ia kira Tuhan adalah Tuhan yang perlu disenangkan, Tuhan yang perlu dirayu untuk memberikan apa yang diinginkan oleh Yefta, yaitu kemenangan. Karena kalau dia menang, maka Yefta akan membuktikan dirinya kepada orang-orang yang selama ini menolaknya. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa dalam hal ini sebenarnya fokus Yefta ketika ia meminta, ketika ia memberikan persembahan, ketika ia berperang bagi Tuhan, bukanlah pada agenda Tuhan, tetapi pada agenda dan kepentingan pribadinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, konsep Yefta akan Tuhan itu lebih dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya, lebih didorong oleh kebutuhan dirinya sendiri. Baginya Tuhan itu sebenarnya hanyalah alat untuk mendukung agenda dan kepentingan pribadinya sendiri. Bapak Ibu, pengenalan dan kepercayaan Yefta kepada Tuhan salah, dan itu membawa kepada tindakan dan konsekuensi yang fatal ini. Yang kedua, Yefta kira Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berbelas kasihan. Kalau kita melihat di ayat 35 ketika Yefta melihat anak perempuannya keluar, ia berkata bahwa ia tidak dapat membatalkan nazarnya, dan karena itulah ia harus mengorbankan putri satu-satunya ini. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal 27, sebenarnya Tuhan itu telah memberikan sebuah aturan kepada bangsa Israel tentang bagaimana sebuah nazar itu bisa dibatalkan. Mengapa?
Karena bagi Tuhan Yahweh, hidup manusia itu jauh lebih berharga. Sehingga Tuhan itu menyediakan sebuah cara untuk membatalkan sebuah nazar yang telah diucapkan. Karena sekali lagi, Tuhan Israel adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang memandang nilai dan harga dari kehidupan manusia itu begitu berharga. Kalau begitu pertanyaannya, kok bisa Yefta tidak tahu? Kok bisa tidak ada seorang pun orang Israel yang bersama dengan Yefta yang tahu dan berusaha mencegah Yefta melakukan hal yang fatal tersebut? Ya Bapak Ibu, hal ini menunjukkan kepada kita betapa jauhnya Yefta, seorang hakim Tuhan, dari pengenalan yang benar akan Tuhan Allah Israel. Hal ini juga menunjukkan betapa jauhnya bangsa Israel pada masa itu secara menyeluruh dari Tuhan, sampai-sampai mereka tidak tahu, tidak hidup berbeda dari bangsa di sekitarnya, sampai mereka tidak tahu lagi isi Taurat Tuhan. Lebih mengerikannya lagi, saudara, Yefta bisa tetap maju berperang bagi Tuhan. Ia bisa berperang atas nama Tuhan. Tetapi ternyata dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu, kisah Yefta ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Kita perlu berkaca dan berefleksi dari kesalahan Yefta ini. Mari kita menanyakan dua pertanyaan ini ke dalam hati dan melihat kehidupan kita atasnya. Pertama, apakah pengenalan kita akan Tuhan itu lebih dipengaruhi oleh kebudayaan kita? Apakah Tuhan itu hanya sekedar alat untuk mendukung agenda dan kepentingan pribadi kita? Satu contoh saja Bapak Ibu. Perhatikan ucapan yang sering kita dengar atau yang mungkin pernah kita ucapkan atau pikirkan. Tuhan, kalau Tuhan menginginkan aku bahagia, Tuhan pasti akan memberikan hal ini kepada saya. Atau ketika ada masalah, Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal ini? Tidakkah Tuhan mau aku bahagia? Bapak Ibu, konsep bahwa tujuan hidup kita adalah untuk bahagia, itu dari firman Tuhan, dari Alkitab, ataukah dari budaya kita sekarang ini, yang secara sadar atau tidak sadar ditanamkan kepada kita? Apakah memang Tuhan sekedar mau tujuan hidup kita selama di dunia ini untuk bahagia, ataukah untuk menjadi kudus dan memuliakan Dia? Saudara, kalau memang tujuan hidup yang mendorong kehidupan kita adalah untuk mengejar kebahagiaan dan kita mengatasnamakan Tuhan atas segala usaha kita mengejar kebahagiaan itu, Tuhan, benar Tuhan, atau hanya sekedar alat? Yang kedua, saudara, pertanyaan yang kita perlu tanyakan. Kita bisa mengaku kenal Tuhan. Tetapi apakah Tuhan yang kita kenal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sesuai dengan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya? Hati-hati sekali Bapak Ibu, karena ini bisa kita tidak sadari. Kita bisa terus hidup sibuk melayani. Kita bisa hidup sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Sama seperti Yefta berperang atas nama Tuhan. Tetapi ternyata kita tidak benar-benar mengenal Tuhan secara tepat. Saudara, pertanyaannya seberapa sering kita masih membaca, merenungkan, bergumul, dan dikuasai dengan firman Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan secara tepat dan benar. Saudara, kalau kita bahkan tidak lagi berusaha melakukannya, kita tidak lagi mencari kebenaran firman Tuhan untuk mengenal Tuhan secara tepat, bagaimana kita bisa yakin bahwa gambaran Tuhan yang kita miliki itu adalah sesuai dengan siapa Tuhan yang sebenarnya? Saudara, dengan mudah konsep kita akan Tuhan itu bisa bergeser dan bisa menyimpang dan dipengaruhi oleh konsep yang ada di dunia ini. Saudara, Tuhan seperti apa yang kita percayai? Jangan sampai kita membuat kesalahan yang sama seperti Yefta. Ia tidak benar-benar mengenal Tuhan secara benar, ia mempercayai Tuhan yang salah, dan karenanya ia melakukan tindakan yang fatal. Saudara, apakah pengenalan kita akan Tuhan itu didasarkan kepada firman Tuhan? Apakah tindakan dan setiap keputusan kita masih lahir dan didorong oleh pengenalan yang benar akan Tuhan? Saudara, mari kita menundukkan kepala kita dan kita merenungkan hal ini. Kita berdoa, kita memohon Roh Kudus yang membukakan jikalau ada pengenalan yang salah.
Jikalau ada hal-hal yang tidak benar yang ingin Tuhan koreksi di dalam kehidupan kita pada hari ini, mari izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, biar Engkau sendiri yang menolong kami. Firman Tuhan telah selesai diberitakan, tetapi biar kiranya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Supaya kami terus mencari kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus mencari pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya hidup kami jangan sampai menyimpang dan jangan sampai tidak memuliakan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.